Semua itu lebih ke intuisi kalau menurut saya. Oh, Tanya orang intuisi boleh ya. Tanya orang boleh, cuma kita juga harus percaya sama diri kita sendiri. Kayak menyelami banget karyawan itu sebenarnya maunya gimana dan siapa sih mereka ya. Kalau bisa bikin makanan, makanannya enak apa enggak ya. Bikin baju, bajunya enak apa enggak dipakainya. Dipastikan dulu konsumen tuh akan suka gitu ya. Seperti saya bilang tadi, saya sekarang sudah bersama dengan Pak Agung di sebelah kiri saya. Selamat siang, Pak Agung. Siang. Ini siang atau pagi ya? Pagi menjelang Pagi menjelang siang. Oke, jadi Pak Agung nih boleh diralat ya Pak kalau saya. Setahu saya Pak Agung ini memiliki 4 hotel. 3. Oh 3. Oh berarti kalau 4 nambah 1 nanti ya. Oh 3 hotel dan 11 restoran. Iya. Benar sekali. Nah, kita mau tanya-tanya sama Pak Agung nih mengenai kenapa akhirnya dia menempuh jalan ini. Jadi untuk itu langsung aja nih kita tanya-tanya ya. Pak Agung, terima kasih loh buat kesempatannya. Iya. Nah, untuk memulai usaha nih dulu, itu gimana sih memutuskannya? Kan ada orang yang mau PNS atau mau yang kerja jadi direktur, manajer. Nah ini untuk mengambil keputusan bahwa saya mau mengambil keputusan menjadi seorang wirausaha, itu kan perjalanan gitu ya. Iya. Boleh curhat nggak? Kok curhat? Cerita Ya. Oke, jadi dulu tuh sebenarnya saya pernah kerja juga di Singapura selama 1 tahun. Oke. Terus di situ saya melihat kok time freedom-nya itu sangat kurang ya. Padahal sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan di luar. Dari situlah saya bilang kalau terkungkung di satu tempat terus menerus mungkin itu aja, ya kita mungkin sebagai manusia kan punya keinginan untuk berkembang. Nah, di situ yang saya lihat akhirnya saya decide mungkin kenapa nggak coba sih usaha sendiri, ya kita bisa banyak lebih tahu dan juga mungkin bisa eksplor lebih banyak aja gitu. Nah itu saat mau bilang mau usaha sendiri, itu kan nggak sekonyong-konyong datang pemikiran itu ya. Ada prosesnya gitu ya. Nah itu gimana tuh sampai akhirnya ambil keputusan? Prosesnya itu panjang kalau menurut saya. Jadi kita mungkin sebelum coba berusaha itu harus memperhatikan banyak hal. Oh, memperhatikan ya poin pertama. Iya. Itu kan adalah apa sih kita suka? Tadi waktu itu kan saya bekerja di sebuah company engineer gitu, dan saya memang nggak suka seperti itu. Tapi saya dipaksa sama orang tua saya untuk kerja seperti gitu kan? Curhat nih ya. Curhat. Nah, terus saya lihat, loh yang lain kok bisa lakuin ini, ada mungkin jualan velg menyenangkan, jualan burger menyenangkan, atau menyenangkan apa. Akhirnya kembali lagi kepada diri saya sendiri, apa sih sebenarnya yang kita seneng gitu. Nah, dari situ akhirnya baru saya memperhatikan bisnis yang kira-kira mau saya jalan itu apakah dia punya kesempatan yang baik, ada peluang yang baik, bisa berkembang apa enggak, kita perhatikan itu. Oh, jadi udah disurvei dulu ya? Survei dulu. Bukannya orang bilang kan, langsung semangat, nggak bisa gitu ya? Punya uang bikin gitu. Punya uang bikin nggak bisa. Nah, itu pas survei sendirian, apa tanya-tanya orang atau gimana tuh? Semua itu lebih ke intuisi kalau menurut saya. Oh, Tanya orang intuisi boleh ya? Tanya orang boleh, cuma kita juga harus percaya sama diri kita sendiri bahwa produk yang kita kerjakan itu akan bisa bagus apa enggak. Karena kan kalau kita sendirinya sudah pede, semua itu kayaknya ada jalannya. Kalau semua itu kita sendiri, bro bilang bagus, saya ternyata bilang nggak bagus, saya jalanin, tengah-tengah juga mungkin tenggelam sendiri gitu, bro. Nah, tadi intuisi itu kan kayaknya abstrak ya? Ya. Nah, itu boleh nggak caranya untuk mungkin melatih intuisi supaya nggak blur atau rancu? Makanya harus fokus sebenarnya. Fokus, ya, oke. Jadi kayak saya di dunia ini pilihan banyak banget ya. Bisa tadi saya bilang mungkin mau bikin restoran bisa, bikin distro bisa, bikin apalah gitu ya. Cuman akhirnya jiwa kita kemana gitu. Karena kayaknya kita terlahir punya kemampuan khusus yang kita mungkin harus gali sendiri gitu. Jadi tadi pertama adalah memperhatikan, lalu pakai intuisi, dan ini perlu waktu ya. Jadi nggak instan ya. Kalau ada yang bilang instan tuh gimana tuh? 5 langkah mudah gitu.
Semakin cepat naik, semakin cepat turun. Ah, ini yang bahaya ya. Iya. Lalu tadi kan udah ada intuisi kita bicara, dilatih, fokus, survei. Nah, saat semuanya rasanya udah lumayan mantap, itu untuk mulai melangkah ada persiapan nggak sih periode kayak kalau kita kan mau masuk misalnya sebuah angkatan bersenjata, kita kan ada trainingnya dulu nih. Iya. Nah, dulu Pak Agung ada punya masa-masa itu nggak persiapannya, trainingnya? Ada dong. Nah, itu gimana tuh? Jadi ya waktu itu kebetulan kan memang saya kan suka laundry nih, ya kan. Saya suka nyetrika. Suka laundry, suka nyetrika. Jadi hobinya itu? Hobi saya. Jadi kalau dulu bikin hobi isinya itu, Iya. laundry dan nyetrika. Sekarang bikin semua. Disayang orang tua kayaknya itu. Nah akhirnya ya saya mencari sebuah franchise yang kebetulan memang kita ya udah belajar secara profesional langsung lah gitu kan. Oke. Jadi saya ambil franchise dan situ saya belajar dari nol banget. Oke. Bagaimana sih proses ini dari A sampai Z-nya dan juga mungkin resiko bisnisnya itu apa, ya kan? Dan juga memahami ya tumben-tumbennya kita punya karyawan kan, jadi kayak menyelami banget karyawan itu sebenarnya maunya gimana dan siapa sih mereka ya, which is at the end of the day itu ya karyawan itu adalah sebenarnya keluarga kita yang membantu kita dalam usaha kita. Dalam usaha. Jadi kalau saya boleh simpulin, belajarnya adalah dengan ambil tadi franchise, ya. tapi nggak duduk-duduk asik, tapi terjun dan terjun belajar langsung, ya. di dalamnya dilihat gitu. Productionnya kita diajarin, tapi ya secara bisnisnya kita tidak diajarin. Oh, jadi nyontek-nyontek gitu ya, lihat-lihat jadi ya. tetap harus ngelihat, memantau kan. Yang mungkin paling penting adalah melihat market kita kan. Market kita itu apa sih? Iya. Siapa? Umurnya berapa? Regionnya di mana? Itu yang harus diperhatikan sekali. Nah saat lagi belajar itu tadi masa persiapan, sempat nggak sih Pak ngalamin kayak titik terendah yang kok kayaknya nggak seasik yang gue kira di awal dulu gitu? Ada nggak itu? Karena bukan karena hobi ya. Oh karena hobi jadi nggak ada itu ya? Itu nggak ada loh. Oh, kalau pertanyaan saya ganti. Iya. Cuman masa yang paling susah saat di masa persiapan itu apa sih? Persiapannya adalah, kalau persiapan kayaknya semua fine ya. Semua fine, Nah, kita mungkin ya waktunya kita aja kita setting ya. Oke. Yang paling susah itu adalah mendatangkan customer-nya. Itu Oh, paling gitu. deg-degannya setengah mati, ya kan? Bagaimana produk kita itu bisa dikenal, diterima, dan customer itu kembali, itu yang paling susah. Yang paling sulit gitu ya? Oke, nah untuk customer ini apa sih yang menjadi kayak kunci utamanya? Kan dia bilang ini kan yang paling deg-degannya. Iya. Tapi supaya jadi nggak deg-degan, apa yang dilakukan untuk customer ini? Nah, kita harus melihat produk kita dulu. Produk kita itu harus benar-benar bagus dan juga mungkin harus unik ya. Oke. Jadi apa yang kita lakukan itu memang harus punya karakter lah. Nah ini jawaban yang menarik karena biasanya kalau untuk customer, oh kami bikin diskon, kami bikin promo, bukan itu dulu ya. Memang lihat produknya Iya, dulu. produk sendiri kan. Kalau bisa bikin makanan, makanannya enak apa enggak ya. Bikin baju, bajunya enak apa enggak dipakainya. Dipastikan dulu konsumen tuh akan suka gitu ya. Nah kalau namanya juga di YouTube gitu, kayaknya kalau nggak ada pertanyaan dari netizen, itu jadi udah sempat kita lemparin di sosial media. Ada pertanyaan nih Pak, nggak banyak kok, ada 40 pertanyaan. Wih. Oke, pertanyaan pertama nih ya. Apa motivasi usaha Anda yang mendorong Anda tetap maju? Nah sebelum dijawab, setelah ada pertanyaan ini masuk, saya suka bingung Pak Dadang. Sebenarnya penting nggak sih kita harus ngetahuin motivasi orang? Kan itu kan motivasi dia karena mau punya usaha, nyambung nggak sih? Iya. Saya bikin pertanyaan lagi di sosial media, Iya. seberapa penting sih untuk mengetahui motivasi orang lain? Ternyata netizen bilang itu penting. Nah jadi saya masukin pertanyaan ini. Oke. Nah motivasinya Pak Agung apa nih? Motivasinya itu Banyak nih kayaknya ya. banyak sih. Kalau saya sih kita buat simple aja. Kalau orang lain bisa, kita juga bisa. Kalau Allah bisa. Oke. Ya cuman juga kita kan motivasinya juga pengen menjadi yang terbaik di bidangnya kan. Dan semua ini kan berkembang terus ya. Jadi berubah terus gitu kan. Dan itu kita masih punya celah untuk menjadi yang terbaik di bidang itu masih tinggi. Tadi yang bilang kan, kalau yang lain bisa, kita juga bisa dan menjadi terbaik. Berarti ini menjadi, kalau saya boleh rangkum, menjadi sebuah why-nya Pak Agung ya. Memang ingin mencari apa mungkin Pak? Kepuasan di sana atau apa tuh Pak? Iya. Prestasi atau rasanya memang itu yang dilihat di awal journey-nya ya? Iya. Bingung juga jadi ya? Jadi bingung nih. Saya yang tanya terlalu susah mungkin ya. Iya kan. Kan gini Pak, maksud saya, karena kan kita yang mau mulai dunia entrepreneur itu kadang-kadang motivasinya sekedar
pengen waktu tadi seperti Pak Agung, betul. tapi kan perjalanannya Iya. biasanya akhirnya waktunya lebih fleksibel. Tapi Pak Agung ngalamin nggak sih ternyata waktunya malah jadi semakin kalau kerja di kantor mungkin 9 to 5, pas punya usaha sendiri 24 jam malah mesti ngurusin. Iya, iya. Nah itu kan kadang-kadang capek atau bener nggak sih? Nah itu kan perlu motivasi itu. Iya, Nah, apa tuh motivasinya tuh? Kepuasannya itu, motivasi saya itu ya kalau misalnya produk saya itu diterima dan tamunya bisa kembali Happy. dan juga growing, brandnya jadi bagus, itu akan sangat senang gitu. Mungkin diterima ya, motivasi diterima oleh market itu yang menggerakkan saya di situ. Dan untuk sebuah produk yang tadi Pak Agung kan ada hotel, ada restoran, ada laundry juga ya. Itu supaya untuk produk diterima berarti perjuangannya di sana ya. Banyak. Itu nggak gampang itunya ya. Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah karena udah pengalaman kan. Kalau boleh tahu udah berapa lama nih jadi entrepreneur? Dari pertama kali? Saya dari 2002, jadi Dari 15 tahun. 14 2002. 2002. Oke, jadi makanya gampang-gampang susah. Iya. Kalau dulu susah soalnya nggak bakal mulai. iya. Nggak boleh bilang susah dulu. Nggak boleh bilang Semua susah harus ya. bilang gampang juga. Gampang. Tapi juga nggak boleh kita takabur bilang gampang nih besok ya. Harus bilang susah juga. Jadi pas lagi gampang pasti ada susahnya, nggak mungkin dong. Terus kita jadi bisa antisipasi. salah satu hal yang paling susah biasanya modal nih. Modal. Ini pertanyaan dari netizen juga nih. Ya jadi ini kan yang paling susah cari modal. Mungkin kalau tenaga bisa lah ya, yang penting makan nasi garam dulu gitu ya. Tapi ini modal gimana cara mungkin mendapatkan atau mengelolanya? Iya. Modal itu kembali kan saya lihatnya relatif. Kalau saya bilang, jadi kita bisa bikin usaha yang besar dengan modal yang besar, tapi belum tentu hasilnya besar. Ya. Oke. Bisa jadi juga hasilnya kecil karena mungkin tempat terlalu gede itu bagaimana tamunya nggak mau datang dan lain-lain. Bisa aja kita bikin sebuah restoran kecil, ya kan? Tapi akhirnya tamunya malah ngantri-ngantri berjubel. Berjubel, ya. Bisa create franchises kemana-mana. Itu jadi sebenarnya modal itu kita sesuaikan sama yang kita bisa. Jadi Kita modal itu paksakan. nggak selalu mengenai harus besar atau harus kecil, tapi disesuaikan dengan bisnis size-nya, bisa menghasilkan berapa revenue. Ya, dan juga pengembangan ke depannya bagaimana. Kan ada kemungkinan bisa franchise, kan? Bisa kolaborasi dan lain-lain, itu besar sekali. Yang penting pertama kali kita punya produk sangat diminati, itu kunci utama sekali kalau menurut saya. Produk yang diminati kembali ke situ. Berarti itu lebih utama lah modalnya ya daripada modal uang gitu ya. Betul, modal produknya sendiri. Bisa-bisa kalau produknya udah laku modalnya nggak perlu banyak gitu ya. Semua pasti mau datang. Ya mau mau investasi di sana. Jadi ya. Nah mungkin waktunya kan nggak cukup nih. Jadi kalau teman-teman ada yang mau tanya langsung, Ya. gimana sih menciptakan atau belajar market survey untuk produk yang tepat? Bisa menghubungi Pak Agung boleh ya? Boleh dong. Gitu, ntar saya taruh ininya ya, ditaruh sama editornya tuh, akun Instagramnya. Boleh. Ya? Ini pertanyaan terakhir nih Ya. dari netizen. Kan tadi dibilang ada hotel, ada restoran. Ini dilihat dari dua, ini kan beda bisnis. Ya. Tapi yang mana sih yang lebih bisa dulu menghasilkan sebenarnya? Ini kayak telur sama ayam sih bro, sebenarnya ya. Mhm. Kalau memang hotel kebetulan memang orang tua sudah punya duluan, jadi saya tinggal jalankan dan dari situ kan bergulir. Gitu. Iya. Tapi kalau saya bisa boleh bilang, mungkin lebih baik kita bikin restoran dulu. Karena restoran dengan modal yang lebih kecil. Oh lebih gampang ya. Dan juga tidak menutup kemungkinan revenue restoran itu bisa sama besarnya dengan revenue hotel. Dengan modal hotel lebih besar gitu ya. Iya, jauh lebih besar, mungkin 10-20 kali lipat lebih besar. Oke. Tapi ya kalau produk restoran tersebut itu bagus, itu nggak kalah. Nah kalau Pak Agung sendiri lebih senang yang mana tuh? Punya restoran sama punya hotel nih sama-sama nih. Iya. Tapi revenue-nya sama nih. Cuma lebih senang yang mana kalau disuruh pilih, hotel apa restoran? Pasti restoran. Restoran Iya, ya. karena kalau hotel kan satu kamar sekali check-in, Iya. habis itu udah kan nggak bisa jualan lagi dong. Oh Tapi iya. kalau misalnya restoran, bisa ada breakfast, Iya. bisa jam 11, jam 12, nanti ngopinya, makan malam, dan juga mungkin after party atau bagaimana kan, itu bisa kita lihat sebagai potensi gitu loh. Poin yang bagus itu ya. Iya. Bener. Nah ini pertanyaan tambahan lah. Ini mungkin pertanyaannya sedikit belak-belakan nih ya. Tadi Pak Agung bilang, ya saya udah ada orang tua Ya. punya hotel tuh saya jalanin. Ya. Ini kan sebuah celah yang gampang digibahkan dan dinyinyirkan mungkin ya. Wih lo enak lo udah ada orang tua. Kenyataannya kayak gitu nggak sih sebenarnya? enggak. Jadi pertama kali dulu juga kita punya hotel itu tidak terlalu maksimal ya. Kita melihat ini posisi sudah bagus,
atau juga nggak ada yang kurang lah, cuman ternyata ya produk dalamnya sendiri tidak diperhatikan, timnya ternyata tidak maksimal, jadi hasil tidak maksimal. Jadi saya mau merubah semua dari nol sebenarnya. Jadi ya mungkin kalau dapat hibahan ya satu blessing sih, cuman kadang-kadang kalau bentuknya aneh, ya kan produknya aneh kita rubah malah kadang-kadang harus debat sama orang tua malah repot sebenarnya. Jadi sebenarnya hibahan ini termasuk satu paket sama masalah sebenarnya ya. Bisa jadi ya. Jadi nggak seenak orang lihat, iyalah udah orang tuanya punya hotel, nggak seperti itu ya. Oke, Pak Agung sekali lagi terima kasih banget. Terima kasih, semoga membantu nih. Iya, buat teman-teman yang mau mengembangkan usaha atau dari punya panggilan dari dalam ya, mau mulai tapi takut, jadi sarannya adalah mulai dulu ya. Mulai dulu. Nah, lalu setelah mulai dulu, tadi apa Pak Agung bilang? Survei ya? Survei dulu. Habis survei, fokus dulu. intuisi, fokus. Survei. Baru nanti belajar sama Pak Agung. Just follow your heart sih kalau Just follow your heart. Iya kan? Jadi kan kita gerak kemana sih, itu energi yang kita ikutin. Ya. Jangan ikut yang lain-lain, ikutin aja diri kita sendiri. Oke. Sukanya apa, itu kita jalani. Digali dan digali terus ya. Iya. Terima kasih banyak Pak Agung. you. Oke, buat teman-teman, terima kasih udah menyaksikan Entrepreneur Next Door kali ini. Jangan lupa di subscribe Lestari TV channelnya untuk ini dan diaktifkan notifikasinya. Kalau video berikutnya muncul bisa kita tonton sama-sama. Dan kalau suka sama kontennya boleh kasih jempolnya ya. Jempol. Terima kasih Pak Agung. Thank you ya. Sama-sama. Sukses selalu. Yuk.